ada Pak Inang ini, Buya. Ini Iya, iya. adalah pakar antropologi ini. Oh Eh, iya. saya kira kemudian juga kalau mau digabungkan dengan kenapa sampai saat ini bahwa wanita belum bisa menentukan masa depannya. Kalau dilihat dari perjalanan antropologinya bagaimana nih Pak Inang? Silakan Pak Inang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat Buya dan juga ibu bapak sekalian di sini. Jadi saya menyimak bahwa apa yang terjadi pada hari ini soal laki-laki yang terlalu dominan, itu memang karena peradaban memberi terus ruang kepada laki-laki untuk berkuasa atau mendominasi tata kehidupan di dunia ini. Jadi sebenarnya sih pada awal peradaban sebelum laki-laki berkuasa, sebenarnya perempuan yang mengatur seluruh tata kehidupan di muka bumi ini dengan melindungi anak-anak yang baru saja dilahirkan, membesarkan anak-anak itu, kemudian menentukan anak-anaknya itu harus menjadi apa. Apakah menjadi ahli berburu, ahli memanah, ahli menyelam gitu. Itu sebenarnya perempuan pada awal peradaban itu mengatur seluruh tata kehidupan di keluarganya. Tapi laki-laki yang baru saja pulang dari perang atau berburu, mereka terkejut melihat anak-anak lebih patuh pada ibunya dan lebih mudah diatur oleh ibunya, maka peradaban dicoba diubah oleh laki-laki tersebut dengan membentuk koloni-koloni yang memang dikuasai laki-laki. Dan itulah sebenarnya awal mula tradisi nomaden berpindah, di mana laki-laki berusaha untuk menguasai sebanyak mungkin wilayah dan sebanyak mungkin yang ada perempuannya supaya kekuasaannya itu menjadi mutlak. Jadi itu sebenarnya dalam kajian antropologi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian Islam pada peradaban yang sudah terlanjur didominasi laki-laki itu menurunkan aturan-aturan atau membuat aturan-aturan yang bisa ditafsirkan oleh laki-laki menjadi lebih kuat gitu. Itu yang sebenarnya sangat disayangkan, karena sebenarnya banyak para ahli tafsir dari perempuan yang mencoba menelusuri bahwa apa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nilai keseimbangan atau keadilan. Nah, tapi ini mungkin juga bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu harus mencari keadilan manakala menggunakan cara pandang feminisme atau menempatkan perempuan dalam relasi yang sama dengan laki-laki. Jadi itu sebenarnya yang dimaknai dari tafsir yang mengutamakan perempuan itu pasti berisi keadilan. Sedangkan tafsir yang mendewa-dewakan laki-laki, mohon maaf, mungkin para laki-laki mungkin agak sedikit tidak terlalu adil tafsirnya. Nah, mungkin nanti Buya bisa mempertajam ini, saya kira Buya, karena
yang saya pahami perempuan pendekatan yang menggunakan prinsip perempuan, apakah itu tadi melihat bumi itu seperti perempuan, melihat laut juga seperti perempuan, itu pasti mengandung nilai-nilai keadilan bagi semua umat manusia. Demikian. Ya, baik. Terima kasih. Yang bisa direspon Bu ya, dari secara antropologi kemudian Islam menganggap itu meneruskan dari apa yang terjadi di masa lalu Bu ya. Ya, saya ingin melakukan komparasi aja antara peradaban di dunia Islam di Timur Tengah dengan di Indonesia. Memang di sana sejak zaman jahiliyah memang perempuan itu tidak diikut sertakan dalam kehidupan masyarakat. Yang wingking, orang belakang, masyarakat kelas 2. Ya. Artinya tidak dilibatkan dalam perdagangan, industri, ekonomi, politik, peperangan. Perempuan tidak dilibatkan. Jadi tugasnya hanya pada sisi pembiakan saja. Ya, seperti mesin produksi aja, gitu, menghasilkan manusia. Semuanya laki-laki. Kita lihat saja sekarang di Saudi Arabia, nggak ada orang perempuan nunggu toko kok, nggak ada orang perempuan pergi ke pasar, nggak ada perempuan ke sawah, nggak ada. Jadi memang sejak dulu patriarkis itu sudah tercipta sejak zaman jahiliyah. Nah, sehingga ketika orang tua meninggal, Islam itu mengangkat martabat perempuan yang tadinya tidak dapat warisan, mendapat warisan tapi bertahap separuh dulu. Kan begitu persoalannya. Nah, tetapi di Indonesia perempuan itu hadir di tengah masyarakat. Ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Tradisi kita di Indramayu khususnya dengan bahasa Jawa, laki-laki bawa pacul, perempuan bawa pecok. Artinya suami istri pergi ke sawah bareng-bareng. Suami paculnya besar namanya pacul, perempuan paculnya kecil namanya pecok. Ya kan? Kemudian ketika memproses gabah jadi beras, ditutuk namanya itu. Lelaki itu namanya numbuk padi, perempuannya ngayak padi. Jadi artinya bahwa perempuan ke sawah, perempuan ke pasar. Silakan kita lihat di pasar yang berdagang perempuan kok. Bahwa perempuan terlibat. Bahkan perempuan di Indonesia ini lebih mengambil peran penting ya dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi keluarga. Ketika kita sedang repot, sedang sibuk, yang mengasuh adik-adik kita tuh anak laki-laki apa anak perempuan? Yang ke sawah anak laki-laki atau perempuan? Yang ke pasar perempuan juga. Yang masak perempuan. Yang nyuci piring perempuan. Dan nanti ketika kita sudah jompo ikut anak laki anak perempuan. Perempuan. Nah, ketika orang tua meninggal, ternyata di sana di Arab perempuan tidak dilibatkan dalam membangun ekonomi keluarga, dapat separuh. Kita di sini yang sama-sama bahkan mengambil kontribusi lebih besar daripada anak laki-laki kepada orang tua itu. Kok kenapa dapat separuh juga? Undang-undang yang menerapkan laki-laki satu perempuan separuh berlaku pada dua peradaban yang berbeda. Ini kan menjadi masalah. Sesungguhnya. Ya, ini kita bukan lagi yang gugat Tuhan, bukan ini. Jadi begini, hukum-hukum Islam yang terjadi, perempuan separuh, laki-laki satu. Kemudian perempuan kalau kawin perlu pakai wali. Ini apakah syariat turun dari langit serta merta, ataukah fikih itu mengakomodir budaya lokal? Ini jadi persoalan. Ya, jadi budaya lokal perempuan tuh tidak dapat apa-apa. Islam yang merubah, dapat separuh, bertahap. Hanya belum sampai setara sebelum bisa makan, keburu nabinya meninggal dulu, kan begitu persoalannya. Jadi agenda Islam sendiri belum selesai akhirnya.
Keburu Nabi meninggal dulu. Itu persoalannya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Seperti juga perbudakan. Ada agenda yang ada dalam pikiran Nabi ingin membebaskan perbudakan. Karena itu bertentangan dengan kemanusiaan. Nah, kenapa di fikih diatur? Itu hukum perbudakan dalam fikih itu bukan syariat yang datang dari langit, tetapi itu mengakomodir budaya lokal. Ya, sifatnya hanya mengakomodir, bukan melestarikan, bukan mengakomodir sementara. Nah, tetapi langkah-langkah yang sudah dilakukan Nabi sudah sangat tepat sekali. Pertama, beliau membeli budak-budak dan dimerdekakan secara pribadi. Dan menganjurkan sahabat-sahabatnya supaya memerdekakan budak-budaknya. Itu satu langkah satu. Yang kedua, secara Nabi untuk mengurangi jumlah budak dikaitkan dengan hukuman-hukuman pidana. Seseorang yang kena hukuman pidana ada tambahan fakku raqabah atau itqu raqabah, membebaskan budak untuk mengurangi perbudakan. Yang langkah yang ketiga adalah Nabi Muhammad mengupayakan bahwa budak punya hak untuk merdeka dengan cara mukatabah namanya. Mukatabah itu dia mengajukan surat permohonan pada majikannya ingin merdeka. Namanya mukatabah. Dengan cara menebus majikan berapa Anda membeli saya dulu. Nah, dari mana uangnya? Ada dan dialokasikan dari uang zakat yang namanya wafir riqab, ada asnafnya dari uang zakat. Jadi itu langkah-langkah semacam itu sudah dilakukan untuk menuju membebaskan perbudakan. Hanya saja Nabi meninggal, para ulama keenakan, nggak dilanjutkan perjuangan itu pada akhirnya. Sampai tahun 1960 baru Saudi Arabia menyatakan bebas dari perbudakan. Itu pun dipaksa oleh Amerika karena Saudi ingin beli senjata. Syaratnya tidak boleh ada budak di situ. Itu persoalannya. Dan yang melobi itu Adnan Khashoggi. Ya, itu baru tahun 1960 perbudakan dinyatakan bebas di Saudi sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat. Terima kasih, gitu aja. Baik.